Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani, NIM 2210542007 dari kelas IE1. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari buku Diksit bab 11 yang berjudul Dilema Tahanan dan Permainan Berulang. 1. Permainan dasar. Dilema tahanan adalah permainan di mana setiap pemain mempunyai strategi dominan. Namun keseimbangan yang muncul ketika semua pemain menggunakan strategi dominannya memberikan hasil yang lebih buruk bagi setiap pemain dibandingkan jika mereka semua menggunakan strategi dominannya. Contoh, tentang suami dan istri yang dicurigai melakukan pembunuhan. Masing-masing diinterogasi secara terpisah dan dapat memilih untuk mengakui kejahatannya atau menyangkal keterlibatan apapun. Kedua pemain di sini memiliki strategi yang dominan. Masing-masing lebih baik mengaku, terlepas dari apa yang dilakukan pemain lain. Hasil keseimbangan mengharuskan kedua pemain memutuskan untuk mengaku dan masing-masing mendapatkan 10 tahun penjara. Namun jika mereka berdua memilih untuk menyangkal keterlibatan apapun, mereka akan lebih baik dengan hukuman 3 tahun penjara. Dapat dilihat pada payoff di bawah. Strategi curang ketika para pemain tidak bekerja sama satu sama lain. Mereka memilih untuk mengaku dengan harapan mendapatkan keuntungan individu dengan mengorbankan lawan. Oleh karena itu, pemain dapat dikatakan pembelot atau melakukan kecurangan. Para pemain membuat keputusan dan melaksanakan pilihan mereka secara individu. Jika kedua pemain dapat berdiskusi, memilih, dan memainkan strategi mereka bersama-sama. Misalnya, jika para tahanan berada dalam ruangan yang sama dan dapat memberikan jawaban bersama terhadap pertanyaan apakah mereka berdua akan mengaku. Tidak akan ada kesulitan dalam mencapai hasil yang diinginkan keduanya. Materi selanjutnya, yang kedua, solusi 1, yaitu pengulangan. Hubungan yang berulang dan atau berkelanjutan di antara para pemain menyiratkan karakteristik khusus untuk permainan yang mereka mainkan satu sama lain. Contoh selanjutnya, kita akan membahas dilema penetapan harga makanan yang dihadapi oleh kedua restoran Xavier Tapas dan Yonis Bistro. Kita menyederhanakan permainan tersebut dengan mengandaikan bahwa hanya ada dua pilihan harga yang tersedia. Harga terbaik secara bersama-sama sebesar $26 atau harga keseimbangan sebesar $20. Setiap restoran memiliki strategi dominan untuk melakukan kecurangan atau membelot dan menetapkan harga makanan sebesar $20. Meskipun kedua restoran lebih memilih hasil di mana masing-masing restoran bekerja sama dan menetapkan harga yang lebih tinggi, yaitu $26 per porsi. Dapat dilihat pada payoff berikut. Katakanlah Xavier menyimpang dari strategi penetapan harga ini. Dia dapat meningkatkan keuntungannya dari $32.400 menjadi $36.000 dalam 1 bulan. Namun kerjasama tersebut tidak dapat dilanjutkan dan saingan Xavier tidak akan memiliki alasan untuk bekerja sama sejak saat itu. Setelah kerjasama rusak, mungkin secara permanen, keuntungan untuk Xavier adalah $28.800 setiap bulannya, bukan $32.400 seperti seharusnya jika Xavier tidak pernah curang. Xavier akan kehilangan $3.600 setiap bulannya setelah itu dengan kehancuran kerjasamanya. A. Pengulangan terbatas. Masing-masing akan menggunakan rollback untuk menentukan harga yang akan dikenakan setiap bulan.
memulai analisis pada bulan ketiga, mereka menyadari bahwa pada saat itu tidak ada hubungan masa depan yang perlu dipertimbangkan. Setiap restoran akan menemukan bahwa mereka mempunyai strategi dominan untuk curang. Mengingat hal tersebut, tidak ada masa depan yang perlu dipertimbangkan pada bulan kedua. Masing-masing pemain mengetahui bahwa akan terjadi saling kecurangan di bulan ketiga. Oleh karena itu, keduanya akan curang di bulan kedua. Kecurangan juga merupakan strategi dominan di bulan kedua. Argumen yang sama juga berlaku untuk bulan pertama. Mengetahui bahwa keduanya akan melakukan kecurangan di bulan kedua dan bulan ketiga. Tidak ada nilai kerjasama di masa depan di bulan pertama. Kedua pemain melakukan kecurangan sejak awal dan dilema masih tetap ada. Ketika para pemain tiba di akhir permainan, tidak ada gunanya melanjutkan kerjasama, sehingga mereka melakukan kecurangan. Kemudian, rollback memprediksi hubungan timbal balik menginfeksi kembali ke permainan pertama. Namun, dalam praktiknya, para pemain dalam permainan dilema tahanan yang diulang-ulang secara terbatas menunjukkan banyak kerjasama, lebih banyak lagi yang akan datang. Selanjutnya yang B, ulangan tanpa batas. Bagaimana jika kedua restoran tersebut memperkirakan akan terus bersaing satu sama lain tanpa batas waktu? Maka analisis kita harus berubah untuk memasukkan aspek baru dalam interaksi mereka. Dan kita akan melihat bahwa insentif para pemain juga berubah. Dalam permainan apapun yang berulang, sifat hubungan yang berurutan berarti bahwa pemain dapat mengadopsi strategi yang bergantung pada perilaku dalam permainan sebelumnya. Strategi seperti ini dikenal sebagai strategi kontinu, dan beberapa contoh spesifik sering digunakan dalam teori permainan berulang. Kebanyakan strategi kontinen merupakan strategi pemicu. Seorang pemain yang menggunakan strategi pemicu bermain secara kooperatif selama lawan untuk melakukannya. Tetapi setiap kecurangan atau pembelotan di pihak mereka memicu periode hukuman dengan jangka waktu tertentu, di mana dia bermain secara non-kooperatif sebagai respons. Dua strategi pemicu yang paling terkenal adalah strategi suram dan saling balas dendam. Strategi yang suram memerlukan kerjasama dengan lawan Anda sampai ia melakukan kecurangan dari kerjasamanya. Setelah kecurangan terjadi, Anda menghukum lawan Anda dengan memilih strategi cacat pada setiap permainan selama sisa permainan. Materi selanjutnya, solusi 2, penalti dan penghargaan. Salah satu cara paling sederhana untuk menghindari dilema tahanan dalam versi permainan adalah memberikan hukuman langsung pada pemain ketika mereka melakukan kecurangan. Dapat dilihat pada payoff berikut. Jika hanya satu pemain yang curang, hasil permainan akan melibatkan hukuman 1 tahun penjara bagi yang curang dan 25 tahun bagi yang kooperator. Namun yang curang, yang keluar penjara lebih awal, mungkin akan menemukan teman-teman kooperator yang menunggu di luar penjara. Kerugian fisik yang disebabkan oleh teman-teman tersebut mungkin setara dengan tambahan hukuman 20 tahun penjara. Pemeriksaan menunjukkan bahwa sekarang ada 2 persamaan nas strategi murni. Salah satu hasilnya adalah mengaku dan mengaku, dan yang lainnya adalah hasil menyangkal dan menyangkal. Permainan ini telah berubah keseimbangan dari dilema tahanan menjadi permainan jaminan. Menyelesaikan permainan baru ini membutuhkan pemilihan sebuah keseimbangan dari 2 keseimbangan yang ada.
Salah satunya hasil kerjasama yang lebih baik daripada yang lain dari sudut pandang kedua pemain. Oleh karena itu, akan mudah untuk mempertahankan sebagai titik fokus jika beberapa konvergensi ekspektasi dapat dicapai. Perhatikan bahwa hukuman dalam skenario ini dijatuhkan kepada yang curang hanya jika lawannya juga tidak curang. Namun hukuman yang lebih ketat dapat dimasukkan ke dalam dilema tawanan atau dilema tahanan, seperti hukuman untuk pengakuan. Hukuman seperti itu biasanya dijatuhkan oleh pihak ketiga yang memiliki kekuasaan atas kedua pemain, bukan oleh teman-teman pemain lainnya. Karena teman-teman tidak memiliki posisi yang kuat untuk menghukum pemain pertama ketika rekannya juga melakukan pembelotan atau kecurangan. Jika kedua tahanan adalah anggota organisasi khusus, seperti geng atau mafia kejahatan, organisasi tersebut memiliki peraturan untuk tidak pernah mengaku kepada polisi. Dengan ancaman hukuman fisik yang berat, maka permainan akan berubah menjadi seperti yang diilustrasikan berikut. Seperti payoff berikut ini. Dalam permainan dilema tahapan yang lebih besar, kesulitan muncul dalam penggunaan hukumannya, khususnya jika terdapat banyak pemain dan terdapat ketidakpastian. Skema penalti mungkin akan lebih sulit dipertahankan. Menjadi lebih sulit untuk memutuskan apakah benar-benar terjadi kecurangan atau hanya nasib buruk atau tindakan yang salah. Selain itu, jika memang ada kecurangan, seringkali untuk menentukan identitas kecurangan seringkali sulit untuk menentukan identitas kecurangan dari kelompok yang lebih besar. Dan jika pemainannya adalah satu pukulan, tidak ada peluang di masa depan untuk memperbaiki penalti yang terlalu berat atau memberikan penalti setelah kecurangan teridentifikasi. Oleh karena itu, penalti mungkin kurang berhasil dalam permainan satu pukulan yang besar dibandingkan dengan permainan dua orang yang kita pertimbangkan di sini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.